Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dina wa din wa salatu wa salamu ala rasulillah jima'in hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu antum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya bagikan seluruh siswa kelas 11 semester 1 yang Bapak saya juga banggakan. Di sini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di semester 1 ini nanti kita akan belajar tentang beberapa peradaban. Ada peradaban Bani Abbasiyah, Utsmani, dan juga Mughal di India. Nah, untuk bab kali ini kita akan belajar bab kedua, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Bani Utsmani. Nah, untuk bab selanjutnya, mohon maaf, untuk bab sebelumnya sudah dijelaskan apa itu peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya, yaitu bab kedua, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Bani Utsmani. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak akan bacakan sedikit kutipan lahirnya atau sejarah lahirnya Daulah Bani Utsmani. Nah, kalau kita buka di LKS-nya itu ada di halaman 34 ya. Nah, coba anak-anak buka di halaman 34. Nah, nanti anak-anak bisa dibaca terlebih dahulu apa itu isi ataupun kutipan, nah, sambil Bapak menerangkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran atau pertemuan kali ini akan bacakan yaitu sejarah lahirnya Daulah Bani Utsmani. Nah, itu sudah tertera di halaman halaman 30. Kalau di LKS itu halaman 30. Nah, peradaban Islam Daulah Bani Utsmani. Kalau di sini dijelaskan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki. Jadi tempatnya itu di Turki, Timur Tengah sana. Nah, termasuk salah satunya ada kerajaan besar di dunia, pasal runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, kalau kita telisik lagi di LKS itu ada menjelaskan sejarah Utsmani itu ada kerajaan Islam yang ada di ibu kota Turki, yaitu Istanbul. Itu berada di Timur Tengah sana. Nah, Daulah ini itu terbentuk setelah runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah yang bertempat di Baghdad. Nah, dan dua di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Syafawi. Nah, Turki Utsmani juga pernah berjaya. Nah, jayanya pada saat apa? Nah, ini di dijelaskan saat menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya. Nah, karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Nah, itu sebelum kemerdekaan jauh ya, bahkan sebelum Indonesia dijajah. Nah, seperti itu. Nah, dan juga di sini ada beberapa kutipan atau beberapa catatan atau blog orang lain ataupun dari pendapat orang lain untuk sejarah lahirnya Daulah Bani Utsmani itu berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi, yang pada waktu itu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi. Nah, bukan kayu ya, Kayi. Beda. Kalau Kayi itu yang buat masa dibakar ya. Dan merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Murbiti bin Khawarizmi. Nah, bisa dicatat atau digarisbawahi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol saja. Nah, dan selanjutnya itu Sulaiman Shah menjadi pemimpin anggotanya
untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya itu mereka masuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Eufrat, yang menyeberangi sungai Eufrat, sungai Eufrat. Nah, pada saat itu datang banjir. Hingga terbawa arus sampai akhirnya meninggal dunia. Kasihan ya. Dan Sulaiman Shah ini juga meninggalkan 4 orang putra sekaligus. Yaitu ada San Kurtakin, ada Togde, ada Ertugrul, dan ada Dandan. Ada pula pasca meninggalnya Sulaiman Shah ini, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2, kelompok yang mengingat daerah asal dan kelompok lainnya yang melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia. Nah, wilayah Asia itu di mana? Yang kita tempati saat ini itu wilayah Asia. Nah, kita kembali ke LKS. Mohon maaf, Bapak kayak kurang sehat. Ya, mohon maaf kalau kurang nyaman mendengarnya, ya memang beginilah. Ya, cuacanya lagi tidak kondusif, kadang hujan, kadang panas, ya sebetulnya. Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Oke. Oke, dan selanjutnya kita beralih ke strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Bani Utsmani. Perlu teman-teman atau anak-anak ketahui, strateginya sendiri itu ada dimulai tahun 699. Maaf, untuk kebangkitannya ya, strategi kebangkitannya Daulah Bani Utsmani itu bermula di tahun 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1336 Masehi. Disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Bani Utsmani. Namanya juga Bani Utsmani. Pasti yang mendirikan adalah yang bernama Utsman, yang merencanakan kerajaan dibangun di atas sendi-sendi persatuan suku di Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, dan juga bijaksana. Jadi Utsman ini itu sosok pemimpin yang bisa dibilang hampir sempurna, karena tidak ada semua pemimpin tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan juga dengan sifat-sifatnya itu dia sudah teruji dimiliki dan juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat pada saat itu. Dan Khalifah Utsman ini pun meninggal dengan meninggalkan wilayah yang sangat luas sekali. Kalau kurang lebih sekitar 16.000 km persegi ya bisa dilihat di LKS. Dan sebagai Daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya dan berhasil membebaskan kota Bursadi di tepi laut Marmara. Oke, menuju selanjutnya atau periode kedua, yaitu di periode Orhan yang bermula pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1360 Masehi. Beliau ini menggantikan kedudukan ayahandanya dengan memindahkan kerajaan dari Orohishar sampai ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orhan ini bergabunglah wilayahnya Turkeman. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nikaya di tahun 1331, Nikomedia di 1337, dan Seutari di 1338. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Kalau dilihat sejarahnya itu orang ini sebagai penerus dari Khalifah kepemimpinan Utsman I. Jadi ini termasuk kalau dikatakan di sini ada presiden kedua. Dan untuk ketiga yaitu ada Murad I, bukan temannya Mas Pipit ya. Ini Murad yang di Turki, bukan di ruang pensiun. Ada Murad I itu bermula dari 761 Hijriah sampai 790 Hijriah.
atau 1360 sampai 1388 Masehi. Tentunya raja ini ataupun sultan ini, Sultan Murad I itu menggantikan raja atau penguasa sebelumnya, yaitu Raja Orhan atau Khalifah Orhan. Dan kedudukannya Murtad ini dijadikan raja sebab adalah ya putra dari raja kedua, yaitu dari Raja Orhan. Menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orhan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Nah, makanya kalau di sana itu model konsepnya itu kalau penerus tahta itu harus putra kandung dari raja tersebut, putra pertama. Kalau semisal putra pertama tidak ada atau meninggal, itu digantikan ke putra kedua. Nah, begitu pun seterusnya. Gitu. Jadi sistemnya masih berupa kerajaan. Nah, di sini pun ada apa ya? Banyak apa sih namanya pencapaian ataupun yang dihasilkan ataupun diperluas wilayahnya oleh kekhalifahan Murad ini. Salah satunya adalah meluaskan wilayah di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Nah, jadi dalam satu waktu bisa memperluaskan atau memperluas wilayah di Asia Kecil dan juga di Eropa, gitu. Ya, hebat, melampaui pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan juga Raja Murad I ini mulai menghadapi serangan di Eropa yang pertama kali dari Raja Purok V dari Serbia, dan juga dibantu Raja Bosnia dengan maksud apa? Untuk menyerang Adrianople. Kalau bisa dicari lagi di Google, Adrianople itu salah satu wilayah dari Kerajaan Murad ini. Dan selanjutnya pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia, Banazir, dan Saloniki. Dan selanjutnya menguasai Bulgaria, Serbia, Sisman, dan Lozan. Adapun meninggalnya Sultan Murad ini meninggal di usia 65 tahun pada tanggal tepatnya itu 15 Sya'ban 791 Hijriah. Nah, Sultan Murad ini mewarisi kekuasaan yang sangat luas sekali, 5 kali lipat dari kekuasaan ayahnya, kan 5 kali lipat. Itu luasnya seperti apa. Nah, dan untuk yang terakhir ada Sultan Bayazid, yaitu dari tahun 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, yaitu pemimpin atau penerus selanjutnya yaitu diambil dari keturunan raja sebelumnya. Nah, di sini bisa tulis setelah wafat Sultan Murad wafat, dan kepemimpinan Daulah Bani Utsmani itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen Anatolia. Jadi kalau bisa dibilang itu prinsipnya itu militer, semi militer di negara pada saat itu dibentuk lebih fokus ke pengamanan negara, itu kemiliterannya lebih diperkuat. Kalau kan nggak salah ini hampir sama dengan pada saat Khalifah Umar, tegas, pemberani, dan juga memiliki semangat untuk memperluas wilayah Islam. Nah, oke, anak-anak, Bapak rasa cukupkan sekian. Nah, untuk tugas nanti Bapak akan memberi tugas untuk mencari gambar dan mendeskripsikan gambar tersebut. Gambar apa itu? Yaitu Khalifah Bani Utsmani.
Nah, bisa dicari di Google, banyak itu. Salah satunya ada 4 tadi yang saya sebutkan, boleh itu dan boleh ataupun ada pendapat dari ataupun penguasa dari bab sebelumnya, yaitu Daulah Bani Abbasiyah, boleh. Dan nanti dikasih keterangan, dikasih biodata, dan juga dikasih wilayahnya seperti apa, runtuhnya pada tahun berapa, nanti dipresentasikan ke depan, dan yang paling bagus, paling lancar presentasinya nanti akan mendapatkan nilai plus. Itu ya. Oke, Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila Bapak banyak salah kata dan tingkah laku, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.